wabarakatuh. Hai semuanya, jadi di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan biografi Wikana dan peran Wikana dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Keza Kris Aprilia. Saya Dina Nuraini. Saya Jianela Mustafa. Saya Tengku Farol Safar Hamajeda. Saya Abraham Al-Gahani Wiyana. Siapa sih itu Wikana? Apa sih peran dia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Nah, jadi di video kali ini kita akan menjelaskan peran penting Wikana dalam kemerdekaan Indonesia. Simak ya penjelasan dari kita. Wikana adalah seorang menteri dan salah satu pemimpin kemerdekaan Indonesia. Dia adalah salah satu pemuda yang memaksa Soekarno dan Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya setelah Jepang menyerah. Nah, Wikana adalah seorang menteri pemuda dan olahraga Indonesia yang pertama. Dan ia adalah salah satu anggota Partai Komunis Indonesia. Nah, untuk Wikana sendiri lahir pada tanggal 18 Oktober 1914. Wikana melanjutkan pendidikannya di ESL atau Europe Language School dan menempuh pendidikannya selanjutnya di Mulo. Untuk meninggalnya sendiri, tanggal meninggalnya Wikana belum diketahui karena pasca pemberontakan G30 SPKI, Wikana dinyatakan menghilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Nah, teman-teman, kali ini kita di sini akan menjelaskan mengenai Wikana di bawah pendudukan Jepang. Di bawah pendudukan Jepang, Wikana bekerja di grup Kaigun, Angkatan Laut Jepang. Menurut penuturan Sidik Kertapati dalam seputar Proklamasi 1945, aktivitas Wikana di Kaigun mendapat restu dari PKI. Di dalam pekerjaannya itu, Wikana biasanya membicarakan segala sesuatunya dengan Aidit, kata Sidik Kertapati. Supaya aktivitasnya tidak terendus, Wikana menggunakan nama samaran yaitu Raden Sumoto. Untuk menyaingi Rikugun Angkatan Darat Jepang dengan institut politiknya yang bernama Angkatan Baru Indonesia, Kaigun juga membentuk institut politik bernama Indonesia Merdeka. Pemimpinnya dipegang oleh Wikana. Institut ini rajin menggelar pendidikan politik bagi pemuda-pemudi. Bung Karno dan Bung Hatta sering diundang sebagai pengajar di institut ini. Di bulan Agustus 1945, kekuatan fasisme Jepang mulai berada di bibir kehancuran. Tanggal 11 dan 12 Agustus 1945, mahasiswa-mahasiswa di Ikadaigaiku mulai mendengar kabar kekalahan Jepang dari kaum pekerja Indonesia di radio militer Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, berita kekalahan Jepang mulai tersiar luas. Sehari kemudian, di asrama Badan Perwakilan Pelajar Indonesia di Cikini 71, terjadi pertemuan atas inisiatif Aidit. Usai pertemuan itu, Aidit menghubungi Wikana untuk hadir dalam pertemuan yang lebih besar di belakang Institut Bakteriologi Pengasaan. Wikana menghadiri pertemuan itu. Hadir pula pemuda lainnya seperti Khairul Saleh, Aidit Johar Nur, Panjono, Arman Jansah, Subadio, Suroto Konto, Sudewa, dan lain-lain. Pertemuan inilah yang melahirkan keputusan untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. pertemuan itu kemudian mengutus Wikana, Aidit, Subadio, dan Suroto Kunto untuk menemui Bung Karno. Wikana tampil sebagai juru bicaranya. Kepada Bung Karno, Wikana menyampaikan hasil rapat bahwa Bung Karno harus segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah itu, menanggapi permintaan pemuda, Bung Karno mengaku tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ia menerima diberi kesempatan untuk merundingkan hal itu dengan pemimpin lainnya, termasuk Bung Hatta. Sayang, hasil perundingan tokoh itu cukup mengecewakan. Para tokoh itu menolak keinginan para pemuda. Bung Hatta yang mewakili tokoh itu mengaku tidak bisa melangkahi Jepang. Wikana dan Aidit kemudian pulang tanpa hasil. Keduanya segera melaporkan hal itu ke grup pemuda di Cikini 71. Pertemuan yang lebih luas kembali digelar. Para pemuda bersepakat bahwa proklamasi kemerdekaan tetap harus dilakukan. Namun, kali ini tidak menunggu para tokoh, termasuk Bung Karno, melainkan langsung oleh rakyat Indonesia. Namun, untuk mencegah reaksi Jepang, pemuda bersepakat untuk mengungsikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Daerah itu merupakan pusat gerakan anti-fasis. Itulah yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Wikana sendiri tidak ikut dalam rombongan yang membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok. Di rumahnya, di Bilangan Jakarta, Wikana menggelar pertemuan dengan sejumlah pemuda seperti A.M. Hanafi, Aidit, Parjono, Johar Nur, dan lain-lain untuk persiapan kemerdekaan. Namun, rupanya para pemuda berhasil mencapai kesepakatan dengan Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan bisa dilangsungkan tanggal 17 Agustus 1945. Wikana pasca kemerdekaan.
Tak lama setelah proklamasi kemerdekaan, ada keinginan membentuk Partai Negara sebagai alat pemersatu bangsa. Partai itu mengambil nama Partai Nasionalis Indonesia. Tanggal 27 Agustus 1945. Nama Wikana tercantum dalam pengurusan PNI. Tetapi usia PNI tidak lama karena ide Partai Negara ditolak banyak pihak. Tanggal 1 September 1945, bertepat di Markas Menteng 31, para pemuda sepakat membentuk Anggota Pemuda Indonesia atau API. Wikana ditunjuk sebagai ketuanya API, memainkan peran penting dalam aksi-aksi perebutan perusahaan Belanda di masa awal revolusi, diantaranya aksi perebutan perusahaan jawatan kereta api. Pada 10-11 November 1945 di Yogyakarta berlangsung Kongres Pemuda Indonesia. 29 pemuda ikut dalam kongres itu termasuk API. Wikana menjadi delegasi API. Dalam pertemuan itu, 7 organisasi pemuda sepakat membentuk Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo. Wikana terpilih menjadi salah satu seorang wakil ketua. Pada bulan Maret 1946, Kabinet Syahrir yang kedua dibentuk. Saat itu Wikana mendapat posisi sebagai Menteri Negara. Pada Oktober 1946, di Kabinet ketiga Syahrir, Wikana kembali mendapat posisi Menteri Negara. Kabinet inilah yang melakukan perundingan dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Bulan Juni 1947, Kabinet Syahrir jatuh akibat mosi tidak percaya dari sayap kiri. Bung Karno kemudian menunjuk Amir Syarifuddin, seorang tokoh PKI, membentuk kabinetnya. Saat itu Wikana kembali mendapat posisi sebagai Menteri Negara. Namun di Kabinet Amir yang kedua, Wikana menduduki posisi Menteri Pemuda. Namun, Kabinet Amir pun jatuh karena perjanjian revil dan manuver sayap kanan. Kejatuhan Amir sekaligus menandai berakhirnya pemerintahan sayap kiri di Indonesia. Hatta kemudian membentuk kabinet baru tanpa menyertakan kaum kiri. Sementara itu, kaum kiri yang sudah bernaung di bawah Front Demokrasi Rakyat makin mengambil posisi berjarak dengan pemerintah. Pada akhir Februari 1948, Bung Hatta memulai pukulannya terhadap kaum kiri. Saat itu dikeluarkan penetapan Presiden nomor 9 tahun 1948 yang di dalamnya mengatur soal reorganisasi di tentara. Disusul penetapan Presiden nomor 14 tahun 1948 tentang rasionalisasi tentara. Jadi, kesimpulannya, Wikana mendedikasikan hidupnya untuk membela tanah air Indonesia. Pada peristiwa pencetusan proklamasi 1945, melakukan peran paling penting karena berkat koneksinya di Angkatan Laut Jepang atau Kaigun, sehingga dapat dirumuskan di rumah dinas Laksamana Maeda yang terjamin keamanannya. Selain itu, Wikana juga mengatur semua keperluan pembacaan proklamasi di rumah Bung Karno dan berhasil membujuk kalangan militer Jepang untuk tidak mengganggu jalannya upacara pembacaan teks proklamasi. Wikana juga menjadi tokoh pemuda dari sekian banyak pemuda yang bergerak di pusaran arus revolusi. Ketokohan Wikana mendapatkan pengakuan dan karena itulah dia dipercaya oleh Perdana Menteri Syahrir untuk duduk sebagai Menteri Negara Urusan Pemuda atau Menpora pertama dalam Kabinet Syahrir kedua dan ketiga. Meski demikian, kisah Wikana mulai meredup setelah peristiwa Madiun 1945, di mana posisinya sebagai Gubernur Militer Wilayah Surakarta digantikan oleh Gatot Subroto. Kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA, Bung Hatta itu dianggap oleh kaum kiri sebagai Red Drive Proposal nya imperialisme AS. Pada kenyataannya, RERA ini memang melucuti laskar-laskar rakyat, terutama laskar kiri. Peristiwa inilah yang berujung pada peristiwa Madiun 1948. Wikana sempat menghilang pasca peristiwa Madiun. Wikana sempat menjadi anggota konstituan. Pada Kongres PKI ke-4 tahun 1994, Wikana masuk CCPKI. Wikana juga sempat menjadi anggota DPA pada 1963. Lalu pada 1965, ia menjadi anggota MPRS. Menjelang peristiwa G30S, Wikana beserta beberapa delegasi PKI lainnya pergi ke Peking untuk menghadiri perayaan Hari Nasional Cina 1 Oktober 1965. Ia kembali ke tanah air 10 Oktober 1965. Tiba di Bandara Kemayoran, Wikana langsung diambil tentara. Namun, Wikana masih sempat dilepas. Namun, Juni 1966, Wikana kembali diambil lagi oleh tentara. Sejak itu, Wikana tidak kembali lagi. Keluarganya pun tidak tahu di mana rimbanya. Jadi
jadi itulah penjelasan dari kelompok kami tentang perjuangan tokoh Wikana dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang biografi dan peran. Masa gini-gini sih? Mana ada sejarah begitu gitu? Nggak jelas cowok ke distract. Apa ini ya bro? Ya maksudnya ntar kalau misalnya gak bener juga nggak biografi. Wikana adalah seorang menteri dan salah satu pemimpin kemerdekaan Indonesia. Wikana lupa. Nah, Wikana sendiri lahir pada tanggal 18 Oktober 1914. Untuk pendidikannya, Wikana awalnya menempuh pendidikan di Europe's Leisure. Nggak jelas nih. Nah, jadi itu teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang perjuangan tokoh Wikana dalam perjuangan 1, 2, 3. Nah, jadi itu sekian teman-teman dari kelompok. Nah, jadi sekian teman-teman semua dari kelompok kami, dan itulah penjelasan tentang perjuangan tokoh Wikana dalam peristiwa proklamasi Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Nah, jadi sekian penjelasan dari kelompok kami tentang perjuangan tokoh Wikana dalam peristiwa proklamasi Indonesia. Dadah semuanya. Dadah. See you soon. Coba kelihatan nggak? 3. Nah, jadi sekian buat teman-teman semua penjelasan dari kelompok kami tentang tokoh perjuangan Wikana dalam peristiwa proklamasi Indonesia. Ada. Oh, miring ya? A few moments later. Oke, kita bersama gue Abraham. Di sini ada Farel Safer Alhamageda.